Sudah, ini masih ada masih 2 orang yang sudah hadir ya, bertiga sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dalam perkuliahan online yang berjudul termodinamika dan penggerak mula. Jadi adik-adik semua yang sudah berhadir pada kesempatan malam hari ini, mata kuliah termodinamika dan penggerak mula tentunya sama seperti mata kuliah yang sebelumnya yang pernah kalian ambil. Ini sebenarnya mata kuliah lebih ke teori, karena untuk termodinamika sendiri kan prakteknya itu kan agak rumit karena mempelajari tentang kalor, kemudian juga perpindahan panas, kemudian gas, yang semuanya itu pasti sulit kita temui kalau kita tidak berada di industri misalnya. Mungkin kalau yang kerja di pabrik, yang ada boilernya, kemudian juga yang ada membangkit tenaga gas atau tenaga uap. Nah, tentunya termodinamika bukan sesuatu yang asing lagi, karena memang di situ pemanfaatan atau termodinamika itu digunakan. Jadi itu yang menjadi dasar daripada kita belajar termodinamika adalah supaya kita mengetahui bagaimana prinsip daripada energi bisa dijadikan sebagai alat penggerak. Kita ketahui bahwa sebenarnya energi itu banyak kan, energi kan ada energi dari matahari, panas dari matahari, kemudian juga ada energi angin dari gerakan angin, dan juga ada energi dari pasang surut gelombang laut, nah, dan lain sebagainya. Jadi banyak dari sumber-sumber energi tersebut, tapi kita ingin belajar bagaimana sumber-sumber energi itu bisa dijadikan untuk penggerak. Makanya di sini ada termodinamika dan penggerak mula. Jadi dari termodinamika, proses termodinamika yang berasal dari reaksi, misalnya batu bara atau bahan bakar, solar, atau gas, dan lain sebagainya, bagaimana dia bisa dikonversikan menjadi suatu energi yang bisa menggerakkan. Karena kita ketahui bahwa untuk memutar atau menghasilkan listrik itu diperlukan gerakan rotasi atau perpindahan yang mana itu akan memutar daripada rotor generator. Jadi kalau kalian mungkin di dasar teknik elektro sudah belajar mengenai generator, bahwa generator itu harus diputar. Kan begitu kan, Andika? Gimana, Andika? Ya, Pak. Di mana posisi ini? Di rumah, Pak. Nah, kan kita belajar kan tentang ini dasar teknik elektro, tentang konversi energi listrik, katakanlah. Nah, yang ini tentang sedikit-sedikit, Pak. sedikit-sedikit ya. Jangan sedikit-sedikit, banyak-banyak. Jadi dibaca lagi. Walaupun dosennya memberikan sedikit, tapi itu sekedar membuka cakrawala saja. Artinya kan isunya sudah dibuka oleh si dosennya. Jadi dosennya itu cuma buka caleg aja. Nah, kalian yang mengembangkannya. Kalian mengembangkannya dengan membaca. Nah, kemana prinsip daripada generator itu misalnya kan? Medan magnetnya seperti apa? Nah, itu yang kalian harus cari sendiri. Cari sendiri. Mungkin tidak secara lengkap disampaikan oleh dosennya. Itu harus dibaca. Banyak bukunya, amati secara detail rumus-rumusnya. Maka itu
akan membuat kalian paham mengenai dasar konversi energi listrik, kemudian juga mengenai bagaimana suatu putaran bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang paling penting daripada adik-adik belajar mengenai teknik elektro ini adalah bagaimana kalian memahami filosofisnya. Filosofis itu artinya cara berpikirnya atau gimana sesuatu itu bisa terjadi. Sebagai contoh tadi misalnya kan konversi energi listrik dari putaran kepada menjadi energi listrik. Apa yang diputarnya? Mengapa dia bisa menghasilkan perpindahan elektron-elektron? Kan aliran arus listrik itu kan perpindahan daripada muatan listrik atau elektron-elektron dari satu titik ke titik yang lain. Kenapa bisa itu terjadi dalam konversi energi listrik? Nah, itu kalian harus baca supaya kalian mengerti filosofisnya. Oh, sebenarnya yang membuat terjadinya aliran elektron tersebut karena di ujung daripada terminal generator itu terjadi beda potensial atau apa namanya tegangan, ada tegangan. Tegangan kan sering disebut oleh orang awam, tak ada tegangannya. Kita menyebutnya mungkin ada beda potensial. Kenapa bisa terjadi beda potensial antara dua terminal, katakanlah generator tadi gitu kan? Kenapa bisa terjadi dua perbedaan potensial? Ada yang rendah dan ada yang tinggi. Jadi kalau ada yang rendah dan ada yang tinggi itu maka akan membuat aliran elektron. Sama seperti air. Air akan mengalir kalau ada perpindahan, ada perbedaan ketinggian. Maka dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu akan mengalir air. Begitu juga dengan listrik. Ada perbedaan potensial. Jadi kenapa terjadi perbedaan potensial? Nah, itu yang harus kalian pelajari. Itu nggak bisa dijelaskan, katakanlah dosen menjelaskan mengenai proses-proses energi listrik tersebut, tapi itu akan lebih mudah dipahami kalau kalian sendiri yang memahami. Jadi dosen cuma mengarahkan, kemudian kalian membaca sendiri, maka akan dipahami. Nah, kalau kita beranjak atau berpijak daripada dasar konversi energi listrik yang mengatakan bahwa diperlukan putaran untuk menghasilkan beda potensial di terminal generator atau generator. Nah, putaran itu di mana kita dapatkan? Kita dapatkan putaran itu tentunya dari energi putar. Bagaimana bisa menghasilkan energi putar? Salah satunya adalah dengan proses termodinamika ini. Proses termodinamika. Nah, jadi kalian harus memahami itu, memahami proses termodinamika kepada pembangkit tenaga listrik. Jadi kalau kalian mau membangkitkan tenaga listrik, maka diperlukan proses termodinamika itu. Bagaimana bisa menghasilkan pergerakan atau putaran dengan energi panas yang diperoleh. Bagaimana bisa menghasilkan putaran dengan energi panas yang diperoleh. Nah, maka itu sebenarnya harus dipahami dengan baik bagaimana proses-proses termodinamika itu bisa terjadi. Jadi gitu ya yang mesti ketika Anda belajar itu harus berdasarkan pada filosofis itu. Filosofis dari materi yang disampaikan. Ini ada yang kerja di pabrik. Ada Pak, Nah, pabrik apa itu, Andika? produksi boiler sama blower Pak. Nah, boiler sama blower itu, nah, tapi produksinya ya, produksinya artinya membuatnya. Pak dari pabrikasi.
Pabrik AC. Pabrik AC. Ya. Pabrik AC. Boilernya untuk apa tuh ini, Andika? Untuk ini Pak, biasanya tuh kalau di PKS sebagai PLTU juga Pak. PLTU, iya, sangat. Berarti sangat nyambung itu sebenarnya Andika untuk belajar mengenai termodinamika ini. Jadi mungkin Andika kan di pabrik boilernya kan begitu kan? Iya Pak. Cuman Nah, saya di blowernya Pak, bagian blowernya. bagian blower itu untuk mendinginkan ya? Blower itu kok dibilang jantungnya boiler Pak, sebagai pusat penggeraknya tadi Pak. Boiler, blower atau boiler, gimana? Yang mana ada? Blower tadi ya? Blower itu kayak kipas dia Pak. Dia kipas, Kipas yang untuk menaikkan suhu dari boiler tadi Pak. menaikkan suhu. Kipas itu kan mendinginkan. Gimana Ya dia bisa bisa? dibilang ada sistem mendinginkan dan menaikkan suhu juga Pak. Ah, yang betul lah, masa mendinginkan dan menaikkan suhu itu kayak dua Pak, hal yang berbeda dan berlawanan, mendinginkan, kalau menurunkan dulu suhu. Gimana? Coba Andika jelaskan dulu karena saya kurang paham. Mungkin Andika lebih mengerti karena Andika kan di pabriknya. Jangan ada yang baru ini mendinginkan hingga naikkan suhu. blower LS atau Edipan itu biasanya untuk menaikkan Pak. Cuman Menaik, kalau yang tipe untuk blower yang Chicago ukuran 54 tuh 54 inci itu biasanya untuk mengisap dan menurunkan uap tadi Pak, mendinginkan. uap. Ya, Hmm, sementara yang LS itu untuk menaikkan tekanan dari cangkang tadi Pak. menaikkan tekanan. Oh, ini apa Iya ya Pak, di ini apa bahan bakarnya apa nih, Andika? Biasanya mereka pakai cangkang Pak. cangkang sawit itu ya. Itu kan yang Ya, pemanasnya dibakar kan? Dibakar, iya Pak. terus dia gunakan untuk memanaskan boiler. Nah, jadi Iya Pak. blower tadi di mananya, Andika? Dia tergantung posisi Pak. Kalau Bukan, misalnya bukan yang maksud di saya, bukan saya tanya posisinya, Andika. Cuma di mana letak proses dalam, nah ini mungkin siklusnya udah ngerti Andika nih, berarti kan siklus termodinamika daripada tenaga uap gitu. Jadi blower itu di mana prosesnya dalam termodinamika ini? Blower itu proses kalau untuk LS tadi itu di mana yang berdekatan dengan pipa steam heater tadi Pak. Yang di beda mana ya. pipa steam heater itu kan suhunya Pak. Sementara apa yang blower ukuran size 54 tadi yang Chicago itu untuk mendinginkan. Itu langsung langsung ke buangan Kimi. Mendinginkan berarti di kondenser ya. Iya Pak. Iya. Oke lah. Jadi kan Andika kan udah lebih mengerti secara praktikalnya dengan termodinamika. Jadi kerjaan Andika itu eh, apa syarat dengan proses-proses daripada termodinamika ini. Oke lah, ini ada juga sudah datang Riki Pratama. Mana Riki Pratama? Wajahnya Riki Pratama. Kita masih berempat aja nih. Sebenarnya berapa orang kelas kita nih, Andika? Sebenarnya ramai Pak. Mungkin karena belum ada yang di ACC, Oh, gitu. pembimbingnya mungkin sepi Pak. Iya, belum bisa apa ya? Di KRS-nya belum masuk ya. Belum Pak. Saya juga kemarin juga bertabrakan Pak. Karena dosen pembimbing saya resign tiba-tiba Pak. Oh, jadi apa? Enggak ini. Udah lapor ke biro Pak. eh, Enggak ada yang meng-approve-nya berarti ya? Gak ada yang Menyetujuinya. Iya Pak. Padahal jadwalnya bertabrakan. Iya Pak. Kalau online masih enak ya, bertabrakan bisa buka dua layar gitu. Iya Tapi Pak. tapi Betul Pak. kalau kalau ada yang offline, ya mungkin kita juga nih ada yang offline nanti kan. Muka-muka online aja gitu kan, biar nyantai gitu di rumah kan, sambil golek-golek ya, kuliah. Nah, jadi ya ini masih ada 3 orang aja nih hadir. Satu tadi yang Sabil tadi kalau nggak salah yang naik kereta ya. Kalau Ricky pertama di mana kerjanya, Bang Ricky? Saya di Unbod. Oh, kurang jelas suaranya Ricky nih. Sinyalnya di jauh nih kayaknya. Nah ini patah-patah ya.
Halo Pak, udah jelas Pak? Ini udah jelas nih. Coba cari sinyal dulu. Di mana ininya kerja? Saya kerja di PT Union Pak, pabrik bonbon. Oh, pabrik bonbon. Di bagian apanya? Bagian penyicipan. Pengolahan Pak. Oh, pengolahan bukan penyicipan. Pengolahannya ya. Jadi, nah di situ menggunakan Bisa lah Pak, sambil-sambil nyicip dikit bisa. pengolahan itu menggunakan alat apa? Mesin-mesin atau apa gitu? Biasanya dia ada kayak tempat steam buat masaknya juga Pak. Cookernya, kayak Eh, kuali gitu. iya, iya, iya. Kalau kita memanaskan gula itu ya, mungkin Iya, ya, betul Pak. ya saya bisa membayangkan kalau buat bonbon sebanyak itu kan pasti kualinya pun pasti sangat besar gitu. Jadi ya, Kualinya tuh ada sekitar 4 Pak, 4. hmm, ya jadi kan ada juga lah berhubungan dengan ini apa transfer panas kemudian juga energi itu pasti ada berhubungan. Jadi nggak nggak rugi lah kalau belajar mengenai termodinamika ini. Tapi kalau Andika tadi sudah jelas sekali bahwa bidang pekerjaannya pun berhubungan dengan boiler, kemudian juga ada kondenser, mungkin juga ada turbinnya nanti gitu kan. Itu sangat berhubungan dengan termodinamika ini. Tapi shiftnya rata-rata shift siang nih, atau kebetulan aja nih lagi bisa libur malam? Saya shift pagi Pak, shift mati. Oh, pasti pagi terus ya? Iya, karena semalam itu dapatnya dia mainnya shift malam juga Pak, tapi saya mengajukan pindah shift jadi shift pagi aja. Oh, alhamdulillah akhirnya tadi diatur ya. Kemudian Rizky Hidayat, kita perkenalan Ya, dulu. Pak. Ya, di mana ini posisinya? Kemudian juga kerjanya di Di mana? pekerjaan, Pak. Nah, ya. Pekerjaan di sekolah Senarus nih, Pak. Oh, di ini di apa ya di pegawai ya, pegawai di sekolah atau guru Iya, pegawai di sekolah, Pak. pegawai ya. Di, nah ini sebenarnya belajar ini ya memang walaupun tempat kerja kita berbeda, tapi tidak mesti juga bahwa harus sama dengan materi yang pelajari. Itu kan menjadi eh, tambahan ilmu pengetahuan. Jadi kalau Rizky belajar mengenai termodinamika akan lebih banyak pengetahuan yang Rizky peroleh pelajari itu kan. Dengan urusan dengan pekerjaan sehari-hari mungkin nggak terlalu berhubungan, tapi menjadi pengetahuan ya, dari Rizky ya mungkin nanti suatu saat bersinggungan pekerjaannya dengan hal-hal termodinamika. Baiklah, coba kita, jadi sistem belajar kita kan ya seperti biasalah, seperti biasa kuliah. Nah, hanya sedikit sebenarnya yang saya sampaikan, pasti sedikit. Nah, mungkin kalau orang bilang itu kan ya, bagian kulitnya aja. Jadi untuk dalamnya Anda mau betul-betul paham, tentunya tidak bisa dengan waktu yang singkat seperti ini di perkuliahan. Tapi kalian harus membaca mengenai materi yang kita bahas ini, sehingga dapat gitu kan pengetahuannya. Jangan coba mendengarkan dari perkuliahan aja. Jadi setelah kuliah itu hanya sebagai pemicu saja. Kemudian di luar kalian harus membaca. Jadi ini ada satu PPT yang saya kira bagus juga untuk kalian ini mengenai dasar daripada termodinamika itu. Ini saya kecilkan aja PPT-nya. Basic atau dasar daripada konsep termodinamika itu. Jadi what is thermodynamic? Apa itu termodinamik? Jadi termodinamik itu merupakan sebuah studi atau sebuah pengamatan yang sifatnya concern atau dia menghususkan kepada bagaimana energi atau cara energi disimpan di dalam sesuatu atau tersimpan dalam sesuatu. Kemudian bagaimana energi yang tersimpan tadi bisa ditransformasikan atau dipindahkan.
yang mana itu melibatkan panas dan kerja, dan juga akan perbedaan atau perubahan-perubahan tempat. Nah, sebagai contoh gini lah supaya mudah dipahami. Jadi contohnya kereta kita itu. Untuk kereta kita itu kan dari bensin atau katakanlah pertalit itu kan, bahan BBM itu ataupun pertamax. Bagaimana dia bisa berubah menjadi sebuah putaran yang bisa menggerakkan roda kereta kita itu, karena ada satu di sini ada katakan dalam apa tadi? Store within a body. Jadi ini ada energi tadi, sebenarnya di dalam pertalit tadi ada energi dalam bentuk apa ya, rantai karbon. Kalau kalian pernah belajar kimia itu di bahan bakar itu ada rantai karbon yang apabila dia terlepas dia akan menghasilkan energi panas. Seperti itulah kira-kira dasar dari prinsip. Jadi di dalam bahan bakar itu ada store energy, jadi energi yang tersimpan. Kemudian bagaimana energi tadi bisa yang tersimpan tadi bisa ditransformasikan, karena kalau dalam bentuk pertamax atau pertalit itu saja dia tidak bisa menghasilkan putaran tadi, atau katakanlah menghasilkan kerja atau work dalam termodinamika ini. Jadi dalam termodinamika itu nanti ada panas, ada kerja, kemudian juga ada panas, kerja, ada lingkungan, sistem, seperti itu pembicaraannya. Tapi di sini kita dasarin untuk bagaimana tadi energi yang ada dalam pertamax atau pertalit tadi bisa ditransformasikan menjadi sebuah gerakan atau putaran. Nah, makanya ada namanya How energy transformation. Bagaimana melibatkan? Which involve heat and work. Jadi melibatkan panas dan kerja. Bagaimana panas dalam bensin tadi? Busi yang membakar. Busi itu berasal dari semacam kapasitor sebenarnya yang dia diloncati oleh api. Secara apa namanya? Spark. Kalau kan busi itu spark plug kan namanya kan. Spark plug itu kan artinya dia membuatkan pijar, dan itu tegangannya tinggi sehingga dia terjadi pijar. Jadi di busi itu jangan coba-coba kalian engkol atau start kereta, businya cabut terus dipegang, itu nyetrum karena dia ada tegangan tinggi dihasilkan oleh koil di dalam kereta itu, dialirkan ke busi, tegangannya tinggi. Nah, kemudian di busi itu sendiri ada jarak atau katakanlah jarak itu ini elektroda yang renggang. Tapi nggak boleh renggang kali. Kalau renggang kali maka busi itu susah hidup. Gitu. Maka ada jarak tertentu. Terlalu rapat pun dia percikannya tidak menghasilkan api yang besar. Jadi semakin susah dia untuk meloncatkan api, itu tegangannya atau apinya itu semakin besar. Misalnya dia lebih renggang gitu kan, busi itu lebih renggang. Nah itu yang digunakan untuk membakar bahan bakar tadi, sehingga terjadilah namanya transformation atau perubahan bentuk dari pertalit atau bensin itu menjadi panas, jadi energi dengan menggunakan panas dari busi tadi. Sehingga kalau udah dia terbakar, dia akan menjadi gas, kemudian dia akan mengembang sehingga dia bisa mendorong piston tadi untuk bergerak maju mundur. Bergerak maju mundur tadi dia akan dihubungkan dengan satu pemutar daripada poros. Nah, seperti itulah kira-kira mengenai bentuk transformasi energi termodinamik itu dalam kehidupan kita. Yang paling gampang penggunaan termodinamik itu ya, di kendaraan kita itu. Kalau di tempat Andika Saputra tadi dia di blower itu memang tapi susah ditemui gitu. Artinya untuk orang-orang awam itu susah ditemui. Hanya mungkin yang kerja di situlah yang mengerti atau tahu tentang kerja blower dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk orang awam itu cukup dengan mengamati kereta kita itu atau sepeda motor kita itu, maka kita tahu proses termodinamika di dalamnya. Jadi dari bensin itu bisa berubah menjadi suatu gerakan atau putaran yang besar energinya. Bayangkan betapa besar energinya, bisa mengangkat
beban sepeda motor yang katakanlah mungkin ya 200 kilo atau paling ringan mungkin 150 kilo gitu kan. Kereta-kereta kita itu bisa digerakkan dengan bensin yang setetes-tetes saja kan yang dijadikan bahan pembakarnya dengan. Bagaimana bisa itu terjadi? Tetesan-tetesan bensin itu bisa menggerakkan kereta yang seberat itu. Kemudian berikutnya approach to studying thermodynamic. Jadi pendekatan bagaimana kita mempelajari termodinamik itu adalah yang pertama ada istilah makroskopik. Nah ini kalau udah mulai masuk istilah-istilah ini mulai apa? Mulai rumit, mulai berkerut ya. Mending kita apa istilah-istilahnya. Tapi jangan merasa sulit dulu. Karena ini hanya istilah-istilah saja yang memang kenapa kita gunakan istilah ini karena ini yang dipakai pada buku-buku yang belajar termodinamika. Mungkin kita bisa menggunakan istilah lain. Makroskopik ini adalah kerangka besar, misalnya kita katakan gitu. Hal besar atau kalau mikroskopik hal kecil, maka makroskopik itu adalah hal besar. Nah, jadi di sini ada istilah makroskopik atau classical thermodynamica. Jadi di termodinamik klasik itu lebih banyak membahas mengenai makroskopik. Study large number of particle molecule that make up the substance in question. Jadi mempelajari jumlah yang besar atau banyak partikel, molekul, kemudian yang menghasilkan zat atau substansi dalam bentuk yang lain. Jadi dia membahas mengenai partikel-partikel yang besar, molekul yang besar. Itu makroskopik. Kemudian does not require knowledge of the behavior of the individual molecule. Jadi enggak membicarakan molekul-molekul kecil, misalnya unsur hidrogen, kalsium dan lain sebagainya itu tidak dibahas. Tapi seperti tadi bensin tadi, bagaimana dia bisa menghasilkan panas ketika dia diberikan percikan api. Itu skala makroskopiknya. Kemudian kalau mikroskopik atau statistical thermodynamic, ini dia membuatnya seperti ini ya, statistical. Jadi concern within behavior of individual particle atau molekul. Jadi dia mempelajari atau mengamati perilaku partikel individual. Jadi kalau misalnya hidrogen, bagaimana perilakunya, dia mudah terbakar, bentuknya ringan, berbeda dengan misalnya kalsium atau misalnya dengan pasir kuarsa itu apa? Zat seperti kaca itu kan bentuknya berat sehingga dia orang mau membakar kaca pun enggak akan bisa terbakar dia, artinya enggak akan menguap dia. Terbakar tapi tidak menguap. Berbeda dengan kalau misalnya hidrogen dipanasi sedikit saja dia udah mengembang gitu. Kemudian ada lagi nanti zat-zat seperti ini ada kan. Kalau di siklus Rankine ada namanya menggunakan apa ya R12 semacam gitu, zat kayak obat AC itu, yang mana dia titik didihnya lebih rendah. Kalau air kan titik didihnya kan 100 dia baru mendidih, baru nanti dia akan masuk ke apa namanya saturasi, dia akan berubah menjadi uap panas. Kemudian uap panas yang terus dipanasi akan menjadi apa tekanan yang tinggi air. Tapi kalau apa namanya yang R12 tadi, maka dia dengan suhu katakanlah 50 derajat saja dia sudah mengembang menghasilkan gas seperti tadi. Itu yang menjadi pembahasan. Jadi ini application of thermodynamic, aplikasi dari thermodynamic yang paling lumrah. Ada air conditioning system atau sistem pendingin udara. Kemudian ada radiator, radiator. Dan ini juga heat transfer ya, heat transfer daripada thermodynamika. Jadi ada panas masuk, airnya panas, kemudian ditiup oleh angin, kipas,
Maka seperti yang dikatakan oleh Andika tadi di kondenser itu kan. Jadi air yang sudah, uap yang sudah memutar turbin dia akan jatuh, kemudian harus didinginkan. Karena energi uap tadi sudah rendah untuk memutar atau kecepatan putarnya. Tapi dia tidak bisa dipompakan. Maka dia didinginkan dulu menggunakan kondenser agar dia bisa menjadi air kembali. Air bisa dipompa, tapi uap tadi tidak bisa dipompa. Gitu. Bisa sih bisa, tapi dia menggunakan pompa yang berbeda yang lebih tidak efektif gitu. Makanya dibuatlah sistemnya dengan menggunakan kondenser. Kemudian power plant sudah jelas sekali pembangkit listrik. Dan juga refrigeration system atau sistem pendingin, kulkas, chiller dan lain sebagainya. Kemudian airplane juga di pesawat, proses termodinamika, bagaimana bisa mengangkat badan pesawat itu dari benda yang berat itu bisa terangkat. Kemudian sistem termodinamik, ini harus kalian ketahui ya. Ada sistem yang di dalamnya, ini yang menjadi pembahasan kalau dalam saya cerita piston tadi, ini yang di dalam piston itu sistem namanya. Kemudian ada surrounding ini ada artinya lingkungan. Kemudian ada boundary atau batas sistem, itulah yang garisnya ini. Kalau di kereta, di piston tadi kita umpamakan sistem itu piston yang bergerak itu, bukan piston yang bergerak itu, toraknya yang bergerak, itu sistemnya. Kemudian surroundingnya, lingkungannya itu adalah ya, udara yang ada di sekitar daripada ini tadi, piston kereta tadi. Kemudian boundary ini sendiri adalah dinding daripada piston. Itulah kita bisa mengumpamakannya dalam termodinamika. Jadi kalau thermodynamic system, quantity of matter or a region of space susun for study. Jadi dia ini bagian yang akan diamati. Ini namanya sistem. Kemudian ada boundary atau batas. Real or imaginary layer that separates the system from its surrounding. Jadi bagian yang membatasi sistem dengan lingkungannya. Kemudian ada surrounding atau lingkungan adalah physical space outside the system boundary. Jadi ini bagian di luar daripada sistem tadi. Jadi type of system, tipe dari sistem ini ada yang close, ada yang open. Jadi kalau yang kereta tadi, sistem kereta tadi itu yang namanya open atau terbuka. Ada yang close, itu tertutup. Kalau yang open itu terbuka. Kenapa dia dikatakan terbuka? Karena dia ada proses membuang gas setelah dibakar melalui knalpot itu. Berarti kan dia terbuka atau terhubung dengan lingkungannya atau surrounding tadi. Slide 6, nah ini seperti contoh saya tadi, ini sebuah sistem yang piston tadi, tapi ini yang tertutup. Kenapa? Tidak ada lubang busi sama pengeluaran udara. Ini termasuk sistem yang tertutup. Closed system atau fixed mass, maka masanya ini tetap di dalam ini kan, namanya tertutup dia. Mau pindah kemana dia nggak bisa. Massa itu tidak akan berpindah dia kalau sistemnya tertutup seperti ini. Energy not mass cross closed system boundary. Kemudian ini yang pada ini ada mass atau massa, closed system ada mass m sama konstan atau massanya tetap. Dan ada energi yang masuk. Energi masuk sini dari mana kalau tertutup? Ya, energi itu bisa masuk dari bentuk panas. Bentuk panas itu bisa masuk energi. Jadi bisa dipahami bahwa energi bisa masuk ke dalam sistem walaupun sistemnya tertutup. Contohnya kita masa air dalam sebuah panci, pancinya kita tutup rapat-rapat, tapi airnya bisa panas tanpa kita memasukkan api ke dalam panci.
Closed system with a Mobic boundary. Jadi ini seperti tadi, ketika gas yang tertutup tadi kemudian kita panasi dari luar, dia gas akan mengembang atau berekspansi. Jadi kalau saya bercerita ekspansi, berarti itu terjadi pengembangan. Pengembangan misalnya dari tutupnya tadi yang jaraknya cuma 10 cm jadi 20 cm. Ini namanya ekspansi. Jadi harus dipahami istilahnya bahwa ekspansi itu seperti itu. Jadi setelah dipanasi gas tadi dia akan memuai. Kita lihat di sini bahwa gasnya 2 kg, masanya tetap karena sistemnya tertutup. Tapi volumenya itu berbeda. Satu itu 1 meter kubik, yang satu lagi 3 meter kubik. Karena terjadi ekspansi. Jadi di sini volumenya yang berubah, tetapi masanya tetap. Karena dia sistemnya tertutup. Ketika energi dimasukkan dalam bentuk panas, gas mengembang atau berekspansi atau memuai, maka volumenya jadi besar. Jadi artinya walaupun sistemnya tertutup, tetapi di dalam sistem itu sendiri bisa terjadi kerja dia bisa memuai, dia akan terjadi lebih panas, gitu. Seperti itu. Jadi perlu dipahami, nanti jangan sampai kita salah berpikir ketika sistem tertutup berarti tidak bisa diapa-apain. Nah ini open system atau control volume. Nah istilahnya kalau open system ada control volume. Jadi dua istilah yang sama. Jadi kalau kita tiba-tiba membaca ada open system berarti dia control volume. Volumenya terkontrol atau bisa diatur dari luar, bisa dikontrol. Control surface ini, jadi ini energi sistem kita ini yang warna merah jambu ini. Kemudian masanya bisa masuk keluar di sini kan, kita lihat kan. Jadi gas yang ada di dalam ini bisa keluar dan bisa juga ditambahkan. Energinya bisa juga masuk dan keluar. Seperti yang sistem tertutup tadi juga, energinya bisa masuk dan bisa keluar. Kemudian ada isolate system. Closed system where no head or work energy may cross the system boundary. Jadi ini kalau isolate system ini yang terisolasi. Contohnya termos kita, termos air panas itu. Jadi dia tertutup dan energinya nggak bisa keluar secara cepat. Walaupun dia nanti bisa keluar juga. Buktinya air di dalam termos itu kalau udah lama kali termos itu dia akan dingin juga. Jadi seperti itu sistem yang tertutup, ya energinya nggak bisa keluar masuk. Memang diperlukan juga yang seperti itu ya, seperti contoh ya di termos tadi gitu kan. Tapi yang belum orang temukan ini di AC misalkan, AC udah dingin ruangan terus saja dingin dia disimpan nggak panas-panas, itu agak belum ada penemuannya seperti itu. Oke baiklah adik-adik, ini pertemuan pertama kita. Nah inilah saya sudah membuka cakrawala dengan termodinamika ini, maka kalian pelajari dan baca lagi di literatur yang lain. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan pertama ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam.